Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Siang hari ini saya berada di Saung Mekarsari, di salah satu resto di seputar Kota Blora gitu ya, di dalam kota. Dan hari ini kebetulan ada kegiatan reorganisasi Asosiasi Pengecer Pupuk dan Pestisida Kabupaten Blora dari periode yang terdahulu, dari 2010 sampai dengan 2020. Dan sekarang sudah terbentuk ya, sudah muncul nama-namanya atau sudah ada kepengurusan baru. Ini yang di sebelah saya perlu saya kenalkan dulu ya, adalah Pak Ali Muntoha. Dari mana Pak Ali? Monggo. Dari Randu Gatung. Jadi Pak Ali, beliau sekarang adalah pengurus Aspendap untuk periode tahun 2021 hingga tahun 2025. Nah, yang sebelahnya saya perlu perkenalkan wajah yang sudah tidak asing lagi, Pak Nugroho Agus. Pak Agus Nugroho ya. Beliau ini pengurus dari periode tahun 2010 ya Mas ya, sampai dengan 2020. Ini cukup lama nih ya. Ini dua periode ya. Oke, ini saya akan berbincang-bincang seputar permasalahan pupuk ya. Pupuk subsidi di Kabupaten Blora ini sudah tidak jadi rahasia umum lagi bahwa hari-hari ini petani kita di Blora itu, mungkin tidak di Blora saja ya Pak ya, di mana-mana ya, di seluruh Indonesia mengalami ada banyak isu tentang pupuk subsidi. Nah, ini mumpung kita ketemu dengan pengurus asosiasinya di Blora, kita mungkin bisa eksplor lebih banyak lagi tentang kondisi apa yang ada di Blora. Mungkin saya mulai dulu dari Mas Agus ini yang beliau pegang Blora semenjak 2010 hingga 2020 ini. Monggo Mas Agus. Iya, terima kasih. Kalau pupuk nggak kurang itu namanya bukan pupuk subsidi. Selama hampir 16 tahun saya di lapangan awal masa pupuk subsidi ini ya, permasalahannya sebenarnya nggak pernah pindah ke itu saja, kurangnya alokasi untuk subsidi. Kurangnya alokasi untuk subsidi ini seringnya kurang terjawab dengan tepat. Selama ini selalu jawaban-jawaban itu dengan pengawasan, padahal pengawasan udah banyak ya. Tapi kok belum pernah dipenuhi 100% dari alokasi yang jadi itu selalu menjadi masalah klasik setiap tahun ya Mas ya? Setiap tahun semacam ini. Ya, nggak tahu sih, entah mungkin karena anggarannya atau bagaimana. Kita juga kurang paham sebagai orang lapangan. Cuman yang pasti memang masalah itu sebenarnya nggak pernah berpindah-pindah, hanya itu saja antara kekurangan alokasi dan harga yang mungkin kurang HET atau apa. Mengenai kelangkaan yang sedang terjadi saat ini dan penggunaan sistem kartu seperti apa Mas Agus melihatnya? Kalau kelangkaan enggak ya? Enggak ada kelangkaan sebenarnya. Karena satu produsen ya. Produsen itu tiap hari produksi, enggak pernah berhenti. Yang kedua, di gudang-gudang kita tuh banyak sekali pupuknya. Karena Petro ya terutama ya? 3 gudang kita di Blora. Itu banyak. Yang langka itu alokasinya sebenarnya, bukan pupuknya. Karena pupuknya enggak pernah langka. Enggak pernah langka ya? Iya, alokasinya yang memang kurang. Karena melihat kebutuhan Blora itu luar biasa banyak. Dengan kata lain memang ini ya, kemampuan pemerintah dalam mensubsidi itu ya mungkin yang dikurangi atau berkurang ya Mas ya? Ya dikurangi ya. Dikurangi ya. Kalau dipenuhi enggak. Jadi memang yang kita lihat selama ini kan memang subsidi jelas tidak begitu banyak di mana di kios-kios pengecer gitu. Mereka justru sekarang diminta untuk menyediakan pupuk yang non subsidi. Gimana Mas Agus ini? Ya saya pikir kembali lagi pada masalah kemampuan negara, kemampuan pemerintah untuk mensubsidi itu. Tapi sebenarnya kalau saya sih setuju saja untuk pencabutan subsidi menjadi non subsidi. Karena yang paling penting adalah kaitannya dengan kemauan pemerintah sendiri untuk memastikan harga panen itu bisa menguntungkan petani itu saja. Di produksinya ya? Di produksinya, hasil produksinya itu bisa dibeli dengan harga yang menguntungkan. Jadi, bukan di saprodinya di awal ya? Bukan, artinya pemerintah mampu memastikan harga panen yang menguntungkan petani, bukan ditentukan oleh tengkulak, tapi pemerintah mampu nggak menentukan harga panen, harga petani itu untung dengan pupuk yang mungkin mahal atau non subsidi tadi. Jadi seperti mungkin pengalaman di luar negeri ya Mas, selama ini memang mereka sudah tidak lagi menggunakan subsidi saprodi, melainkan di subsidi di produksinya ya. Iya. Itu mungkin cara-cara seperti itu bisa mulai diadopsi di Indonesia, karena selama ini ternyata setelah kita terima skema subsidi saprodi sekian tahun, ternyata dia banyak mempengaruhi
di tingkat petani ya, itu malah mereka semacam kayak kecanduan gitu. Akhirnya ketika subsidi itu udah ditarik gitu akan kelimpungan ya. Ya bisa dicontoh negara Cina. Jadi subsidi pupuk di Cina itu dari tahun 1980-an termasuk 87-an sudah pakai kartu tani. Oh gitu ya. Iya, jadi subsidi itu dalam bentuk uang cash dimasukkan ke akun petani tadi. Langsung ya. Silahkan petani untuk membeli di warung-warung sekitar, kios-kios sekitar agar ekonomi rakyat itu tetap berjalan. Oh gitu ya. Nah kalau kita sekarang pakai kartu tani kan kosong kan gitu. Oh gitu ya. Dan belum Artinya ada petani isinya ya. suruh diisi sendiri. Itu yang mungkin berbeda. Iya. Saya berpindah ke Mas Ali Muntoha. Ini adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Blora Mas ya? Iya. Oke, tahun berapa nih Mas? Wah ini Pada 2009-2014 jangan-jangan juga mengurusi masalah pupuk juga saya di Komisi A. di Komisi A ya Mas ya? Badan Oke. Hukum Pemerintah. Hari ini panjenengan didapuk untuk jadi Di Plekoto Mas. Iya intinya Mas Ali sekarang jadi ini ya, jadi ketua Aspenda Kabupaten Blora. Nah ini kira-kira mensikapi banyak hal yang terjadi di lapangan. Apa nih Mas Ali yang langkah-langkah apa yang mau dilaksanakan supaya nanti petani happy, kita pengecer juga akan happy juga nih Mas. Banyak hal yang mungkin menjadi masalah ke depan terkait dengan berkurangnya pupuk, kuota pupuk dari pemerintah, baik itu dari urea maupun yang pupuk yang lain memang terjadi pengurangan, sehingga problematika di tahun 2021 ini mungkin lebih dahsyat dibandingkan di tahun 2000 sebelumnya lebih parah ini karena memang kuotanya dikurangi. Nah, bagaimana kita memperkenalkan kepada masyarakat pupuk yang non subsidi sehingga untuk menuju apa yang disampaikan ke Mas Agus tadi soal tentang bagaimana nanti kalau seperti di Cina itu kan diberikan bentuk tunai. Nah, kemudian masyarakat membeli pupuk yang non subsidi. Nah, ini saya pikir malah ini lebih rasional ya, rasional daripada kita harus berkutat tentang subsidi yang nggak jelas kayak gini gitu. Bukan nggak jelas tapi terjadi kekurangan jadi kekurangan kuota. Bahkan hari ini pun untuk per ureanya dikurangi per hektarnya yang awalnya 300 sekarang menjadi 100. Ini menjadi masalah yang dan itu jauh sekali dari apa yang selama ini dipakai petani ya Mas ya? Iya, jauh. Nah, ini menjadi problem kita bersama bagi petani. Nah, ini tadi sampaikan sama Mas Agus Nugroho terkait dengan pasca panennya, ini memang harus menjadi sebuah kebijakan pemerintah membuat regulasi yang jelas bagaimana supaya nanti ketika panen itu pastian harga itu benar-benar harus bisa menjadi pegangan petani, tidak kemudian yang menentukan harga adalah para tengkulak itu. Iya, mestinya mereka punya ini ya, punya kemerdekaan dalam menentukan harga ya. Iya, nanti yang menentukan adalah petani dan didukung dengan regulasi oleh pemerintah yang dibuat melalui apa itu undang-undang itu permentan atau permendak dan sebagainya lah. Karena logisnya kalau mereka sudah memulai dengan biaya produksi yang non subsidi, otomatis memang mestinya kan dia harus bisa menjual dengan harga yang adil lah ya, maksudnya yang adil, harga yang memang diinginkan oleh si petani, bukan harga yang diinginkan. Apa kabar dengan Bulog ya? Selama ini kan Bulog juga menjamin harga di tingkat petani, terutama untuk kebutuhan pokok seperti jagung dan beras. Ini kayaknya seperti apa nih Mas? Kalau kita hubungkan ke sana, apakah fungsi dari Bulog ini masih perlu kita tingkatkan lagi atau bagaimana ini? Kalau jangan komentar tentang Bulog saya tidak tahu persis. Bulog. Mungkin Mas Agus ada? Tahu saya polisinya juga. Cuman karena, kalau dengar kabar-kabar dari teman yang dulu kontrak beras Bulog kan ada malah lebih mahal di luar. Gitu ya, malah itu ya, malah lebih menguntungkan kalau. Cuman saya dulu pernah kontrak Bulog saya dulu. Karena memang yang saya tahu kalau produksi pangan itu kan seperti jagung beras kan memang ada harga minimal ya. Tapi ternyata ini masalah di lapangan. Ternyata ketika petani kita panen dengan waktu yang bersamaan itu memang mereka nggak punya kekuatan nilai tawar yang cukup lah. Pasti harga juga akan terkoreksi sangat tinggi kalau panennya berbarengan. Mungkin ada
Ada lagi mau disampaikan Mas Agus atau Mas Ali nih? Zaman saya berharap dan doa dari teman-teman semuanya, Ya. semoga amanah yang diberikan kepada saya Oke. nanti bisa membawa amanah yang bisa lebih bermanfaat untuk petani masyarakat di kabupaten. Dan mungkin yang selama ini kita mungkin perlu ini ya, perlu sosialisasikan juga ke tingkat petani ya Mas ya, tentang program-program pemerintah itu ternyata masih banyak yang belum paham ya Mas ya. Artinya skema-skema yang selama ini terjadi mungkin terkesannya membingungkan. Ini juga mestinya ke depan juga harus bisa kita komunikasikan ya. Artinya selama ini pengecer jadi ujung tombaknya untuk menyampaikan hal-hal semacam ini ya. Dan jadi objek penderita. Iya, jadi ini pengalaman pribadi tapi memang terjadi ya sampai hari ini mungkin. Ya, memang salah satu yang menjadi problem itu kan ketika sosialisasi kebijakan kurang. Ya, Terus sehingga nanti ada saling menyalahkan. betul. Dan di tingkat bawah. Ketidakpahaman itu akhirnya saling ini di tingkat bawah itu jadi nggak sinkron gitu loh. Oke. Mana saya selalu sampaikan di pertemuan-pertemuan bahwa misalnya kayak alokasi pupuk itu kurang, Oke. itu harusnya disampaikan juga oleh pemerintah bahwa Dan memang kita hanya memberi segitu Di awal ya. di awal Oke. gitu loh. Biar apa petani tidak berpikir buruk. Oke. Karena sama ini kan yang selalu dikritisi masa pupuk subsidi hanya sebatas Ya, di pengecer. wilayah distribusi, Distribusi. tapi nggak pernah mengupas masalah kebijakan. Kebijakan. Nah itu yang Betul. paling penting karena nanti jadi terus pengkambing hitaman terhadap kurang pupuk itu seolah-olah pemain-pemainnya adalah distributor dan kios. Dan itu Ya kurang meskipun maksimal tidak ya? semua kios seperti itu baik itu Betul. enggak gitu. Cuman kurang maksimal di sosialisasi Mas Ali. sosialisasi. Iya, betul. Iya, sosialisasinya minim. Minim. Gitu ya. Jadi memang yang perlu kita lakukan ke depan, mungkin tahun 2020 ini termasuk tahun yang berat ya, karena masa transisi, Ya, transisi dari kartu penggunaan pembelian pupuk dengan manual menjadi yang Pakai kartu kartu tani. tani. Oh iya, kalau kita bicara kartu tani, saya sih sepakat ya kartu tani itu programnya bagus. Ya, Kalau memang ini bisa ideal, ya, ya bisa berjalan ya. bisa berjalan gitu loh. Cuman pertanyaan sekarang siapa yang paling tidak siap sebenarnya? Ya. Karena di Bulgaria sendiri kan masih kurang 37.000 sekian, itu yang kurang. Belum yang sudah ada tapi bermasalah kan, Oke, ya. Belum yang belum punya belum apa namanya? Ya. Belum masuk. Sudah masuk di RDKK tapi di RDKK nggak masuk. Ini kan masalah-masalahnya masih banyak sekali. Dan yang Artinya- belum tercetak juga, saya kemarin mendengar juga masih. Ada yang punya kartu tani tapi kota kosong. Nah ini kan masalah lagi. Ya. Jadi Oke. ini harus tersampaikan juga ke petani ke Iya, ini karena- agar tidak itu tadi saling menyalahkan lagi gitu. Dan ujung-ujungnya nanti yang terdekat oleh petani ya, pada pengecernya yang dasarnya, kasihan ya. ya, pada dasarnya pengecer itu mau pakai sistem apapun pengecer itu siap. Siapnya. Yang paling penting adalah Sarana yang prasarana punya harus program disiapkan. itu juga sangat siap. Siap. Harus disiapkan Sarana juga. prasarana harus disiapkan itu aja. Juga aturan-aturan turunannya yang paling penting. Hari ini di Blora 38.000 kartu tani ternyata belum siap dibagikan kepada petani. Ini juga Belum ada, masalah tersendiri ya Mas ya. Iya, Karena iya. ketika pengecer sudah menyiapkan kuota dan dan segala macam bentuk untuk penjualan yang sudah ready, ternyata mereka juga belum siap dan akhirnya nanti larinya ke rekomendasi lagi. Rekomendasi Dan itu juga akan semakin merepotkan sebenarnya ya. Merepotkan bagi pengecer. Iya, karena harus dua kali. Dan distribusi. Betul. Yang paling penting memang harusnya ada usulan juga untuk apa ya jasa penyaluran atau pengecer itu keuntungannya dinaikkan. Ya. Gitu Selama ya? ini Iya, iya. pengecer itu kan taunya dikiranya untung banyak. Padahal pengecer itu jual HET itu kan untungnya hanya 3.000 itu kotor. Betul, belum dikurangi Belum macam-macam ya. dikurangi operasional, misalnya seperti kuli gudang, yang kuli bongkar, terus laporan-laporan yang setiap Tiap bulan. dan setiap buat itu banyak sekali. Dan sebagainya. Itu belum diperhitungkan oleh pemerintah. Iya. Gitu. Cuman coba nanti dari asosiasi kalau bisa membuat satu surat ke kementerian agar ini jadi perhatian juga karena selama ini kan kita seperti anak Anak tiri. tiri ekonominya di anak tirikan Iya, gitu. iya. Seolah-olah itu. Ya, Mas Ali mungkin nanti ke Oh, depan iya. kita dan teman-teman di Aspedap ini bisa semakin lebih lebih oke lagi dalam melayani petani sekaligus menyampaikan informasinya Mas ya karena Fasilitas. masih banyak misinformasi Ya, yang betul. didapat petani selama ini. Jadi mereka hanya menerka-nerka saja seperti hari ini misalnya pupuk Januari sudah datang belum? Itu kadang-kadang jawaban kita juga agak susah ya karena Kalau Januari sudah ada. beda ya. Karena pengecer sendiri, KPL sendiri diwajibkan untuk punya stok di gudang. gitu Sudah ya. ada cuman untuk SK-nya gubernur dan SK bupati terkait dengan alokasi Penyaluran apakah itu. sudah keluar atau belum saya Itu juga saya belum tahu. Iya, meskipun ada barangnya Walaupun tapi ada barangnya tapi belum bisa disalurkan. gitu ya. Jadi memang hal-hal semacam itu ya yang selama ini Nah, kita hal-hal yang teknis yang itu memang harus kita siapkan semua. Oke, ya.
Gitu ya kawan-kawan. Sementara. Ya, oke kawan-kawan. Seperti dulu ya, karena ini setelah ini akan masih ada pertemuan distributor ya. Saya akhiri dulu siaran langsung saya pagi hari ini atau siang hari ini. Semoga informasi yang tadi saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat untuk kawan-kawan yang hari ini banyak banyak menanyakan bagaimana perihal distribusi pupuk bersubsidi terutama di Kabupaten Blora ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya dan Mas Ali Nutuha mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.